Hai teman-teman, selamat datang di Keluarga Ambon Batak. Ketemu lagi dengan aku Jusnya Barita. Di video kali ini kita masih membahas seputaran keperawatan jiwa. Namun ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Tapi untuk video kali ini kita lebih ke fokus pencegahan atau penanggulangannya. Jadi di sini kita bahas tentang penanggulangan pemasungan, tantangan orang dengan gangguan jiwa pos dipasung, tantangan keluarga yang memiliki ODGJ pos pasien tersebut dipasung, terus bagaimana terapi medikasinya, gimana terapi non-medikasi bagi orang dengan gangguan jiwa, dan apa saja tanda dan gejala yang dialami orang dengan gangguan jiwa bila kambuh. Namun kita bahas juga teman-teman intervensi keperawatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan di fasilitas kesehatan pertama atau di puskesmas. Untuk itu ikutin terus videonya, jangan di skip. Hai semua, ketemu lagi dengan keluarga Ambon Batak. Semoga kalian enjoy menonton video ini. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, like, share, dan komen biar aku lebih semangat lagi buat video-video selanjutnya. Terima kasih. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita masuk ke latihan soal dan pembahasannya, kita pelajarin dulu materi yang terkait dengan latihan soal nanti. Oke, langsung aja kita mulai. Kita mulai dari penanggulangan pemasungan. Jadi maksudnya di sini teman-teman ada beberapa upaya pencegahan untuk tidak dilakukan pemasungan, atau dimaksud juga penanggulangan pemasungan. Jadi ada 3 fase. Yang pertama, fase pencegahan pemasungan atau pra-pemasungan. Yang kedua, fase penanganan pemasungan atau saat pemasungan. Yang ketiga, fase rehabilitasi pasca pemasungan atau pasca pemasungan. Nah, apa saja fase pencegahan pemasungan atau pra-pemasungan yang perlu dilakukan oleh petugas kesehatan? Yang pertama, melakukan advokasi dan sosialisasi. Di sini teman-teman, kita melakukan sebagai petugas kesehatan, kita melakukan sosialisasi kepada keluarga pasien ataupun kepada seluruh masyarakat bahwa tindakan pemasungan tidak diizinkan, atau tindakan pemasungan merupakan pelanggaran, atau tindakan pemasungan merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat. Jadi dijelaskan kepada masyarakat maupun kepada keluarga yang memiliki orang dengan gangguan jiwa. Jadi sebisa mungkin jangan dilakukan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa sekalipun melakukan perilaku kekerasan. Sebisa mungkin dirujuk aja ke rumah sakit jiwa agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Yang kedua, memfasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan. Jadi di sini kita edukasi apakah pasien orang dengan gangguan jiwa tersebut memiliki JKN atau memiliki BPJS. Kalau misalnya keluarga tersebut belum memiliki BPJS, kita bisa edukasi gimana agar mereka memiliki jaminan kesehatan, baik itu secara mandiri ataupun secara yang ditanggung oleh negara, ada ya, ditanggung oleh pemerintah. Yang ketiga, menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau. Nah, di sini teman-teman, kita sebagai petugas kesehatan di fasilitas kesehatan pertama, kita tetap memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu atau yang berkualitas. Sekalipun memang ada beberapa standar yang kita tidak bisa lakukan, nah kita tetap melakukan sesuai dengan yang kita mampu, sesuai standar puskesmas atau sesuai standar pelayanan kesehatan pertama. Nah, kita lakukan juga pemberian tata laksana atau pemberian pelayanan kesehatan secara aman, jangan sampai merugikan pasien ataupun merugikan keluarga pasien. Dan pelayanan kesehatan yang kita berikan harus terjangkau, artinya mudah diakses, jangan sampai pelayanan kesehatan dengan rumah atau domisili orang dengan gangguan jiwa tersebut jauh, akhirnya mereka akan sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi mungkin bisa kita memunculkan inovasi bahwa kita harus melakukan home care atau kunjungan rumah untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap orang dengan gangguan jiwa tersebut. Yang keempat, memberikan tata laksana untuk mengontrol gejala melalui terapi medikasi maupun non-medikasi, termasuk untuk kondisi kedaruratan psikiatri. Maksudnya di sini teman-teman, kita sebagai petugas kesehatan bisa memberikan pengobatan maupun berupa komunikasi terapeutik. Jadi nggak melulu hanya memberikan, oh ini obat penenang, oh ini obat ini, enggak. Tapi kita juga memberikan edukasi untuk menjalin hubungan sebagai layaknya antara pasien dengan perawat. Jadi kita tetap menjalin berupa komunikasi terapeutik, kita menjalin sosialisasi atau menjalin kayak kepercayaan loh teman-teman antara petugas dengan masyarakat, petugas dengan pasien, petugas dengan keluarga pasien tersebut, agar kita menemukan titik gimana cara penyembuhan atau agar kita menemukan titik apa penyebab dari ODGJ tersebut. Terus yang terakhir adalah mengembangkan layanan rawat harian atau daycare. Seperti di awal tadi aku bilang teman-teman, walaupun kita hanya di fasilitas kesehatan pertama, jika orang dengan gangguan jiwa sulit mengakses untuk rumah sakit rujukan, yaitu rumah sakit jiwa, sebisa mungkin kita dari puskesmas tetap memberikan pelayanan kesehatan sestandarnya kita atau sebisa mungkinnya
tata laksana yang bisa diberikan oleh puskesmas, baik itu kunjungan rumah, kita jadikan kayak inovasi. Oke, kita kunjungan rumah aja karena terlalu jauh atau mungkin sulit untuk dibawa mobilisasi si ODGJ tersebut ke pelayanan kesehatan. Jadi kita yang turun ke rumahnya gitu. Nah, pada fase penanganan pemasungan, yaitu kita melakukan yang pertama, melakukan advokasi dan sosialisasi sama seperti yang tadi. Yang kedua, memfasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan sama kayak yang tadi. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan tata laksana awal di komunitas ya. Kita lakukan pemeriksaan atau kita lakukan juga tata laksana. Apa yang bisa kita lakukan tata laksananya terhadap orang dengan gangguan jiwa tersebut. Kita bentuk juga komunitasnya. Kita ajarkan keluarganya bagaimana cara memulai komunikasi terhadap ODGJ tersebut, bagaimana cara ngobrolnya, gimana cara berkomunikasinya. Terus yang keempat, melakukan rujukan ke rumah sakit umum atau rumah sakit jiwa. Nah, kalau sekiranya tata laksana di puskesmas sudah tidak sesuai standarnya lagi atau sudah tidak layak untuk melakukan tindakan pengobatan karena mungkin ada beberapa batasan di puskesmas ya untuk melakukan tindakan-tindakan karena ketersediaan alat atau apapun itu. Nah, yang dibutuhkan adalah rujukan ke rumah sakit jiwa. Maka kita dari petugas kesehatan biasanya dokter bakal ngerujuk, oke, kayaknya membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit jiwa lebih komprehensif atau lebih optimal, maka pasien tersebut bakal dirujuk. Jadi kita juga di sini dimaksud adalah boleh melakukan rujukan ke rumah sakit jiwa maupun ke rumah sakit umum. Nah, ke rumah sakit umum ini apabila orang dengan gangguan jiwa tersebut mengalami penyakit lain, bukan penyakit gangguan jiwa, entah itu diare, entah itu hemoroid atau appendicitis gitu loh teman-teman. Yang kelima, melakukan kunjungan rumah atau home care kayak yang tadi ya, atau layanan rumah. Selanjutnya, mengembangkan layanan residensial termasuk layanan rawat harian, sama ya, daycare. Terus mengembangkan kapasitas tenaga kesehatan di layanan primer dan kader. Jadi maksudnya di sini teman-teman, kita di puskesmas itu ya punya daerah atau desa binaan. Nah, di tiap desa binaan ada kadernya, ada kader posyandu, ada kader-kader kesehatan. Nah, kita bina juga, kita edukasi juga ibu kader untuk melakukan kunjungan rumah kepada pasien dengan ODGJ tersebut. Tapi di sini ibu kader bukan melakukan tindakan medis, tapi bisa seperti kayak tahap pengkajian untuk menyampaikan kepada kita sebagai perpanjangan tangan antara petugas kesehatan dengan pasien, petugas kesehatan dengan masyarakat. Nanti si ibu kader menyampaikan bahwa orang dengan gangguan jiwa tersebut membutuhkan ini, membutuhkan itu, maka kita nanti ke sana. Karena kan gak semua kita bisa menjangkau mereka di wilayah-wilayah binaan kita. Ada aja yang rumahnya jauh banget gitu kan, gak bisa 24 jam kita menjangkaunya. Sekarang kita masuk ke fase rehabilitasi pasca pemasungan. Apa saja yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah melakukan advokasi dan edukasi seperti yang tadi ya teman-teman. Kita melakukan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat maupun keluarga bahwa pemasungan tersebut tidak diizinkan karena memang adalah pelanggaran hak asasi manusia berat. Selain itu kita edukasi juga yang lain-lainnya. Kenapa begitu? Karena membatasi ruang gerak orang dengan gangguan jiwa tersebut. Dan kita ajak juga keluarga kenapa harus melakukan seperti itu. Mungkin ada karena alasan-alasan lain. Nah, alasan-alasan apa saja kemungkinan yang diberikan keluarga kenapa ODGJ dilakukan pemasungan juga di video ini aku jelasin, ikutin terus ya teman-teman. Yang kedua adalah memfasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan sama seperti yang tadi. Yang ketiga, menyediakan akses layanan kesehatan jiwa termasuk jaminan keberlanjutan terapi baik fisik maupun jiwa seperti yang tadi ya teman-teman. Keempat, memberikan tata laksana untuk mengontrol gejala melalui terapi medikasi dan non-medikasi. Kelima adalah melakukan kunjungan rumah atau home visit ataupun layanan rumah home care. Selanjutnya, rehabilitasi vokasional dan okupasional. Terus memfasilitasi ODGJ dalam memperoleh modal usaha mandiri atau lapangan pekerjaan. Jadi maksudnya di sini teman-teman, ODGJ tersebut kita juga beri ruang atau beri waktu untuk dia berkarya. Artinya di sini kalau kita berikan kepercayaan-kepercayaan kecil atau hal-hal kecil kepada ODGJ yang dalam kondisi sudah membaik ya, bukan yang masih dalam perilaku kekerasan gitu, mereka akan merasa bahwa mereka berguna, bahwa mereka merasa mereka dilibatkan. Terus ODGJ tersebut juga merasa oke, aku ini bukan orang yang tidak berguna, tapi aku ini orang yang bisa membantu orang lain dan merasa dirinya ini berharga gitu loh teman-teman. Selanjutnya, mengembangkan kelompok bantu diri, organisasi konsumen dan keluarga. Jadi di sini maksudnya teman-teman membentuk kayak satu komunitas.
Tujuannya adalah jika orang dengan gangguan jiwa tersebut sudah mulai membaik ataupun belum membaik, kita bentuk komunitas agar mereka saling membantu, bisa saling menguatkan diri, masing-masing bisa saling menguatkan, agar persepsi mereka tetap positif, agar tidak terlalu stres gitu loh teman-teman, yang bisa mengakibatkan penambahan orang dengan gangguan jiwa lagi, atau orang dengan gangguan jiwa tersebut yang sudah membaik kumat kembali atau kambuh kembali. Jadi tujuan komunitas itu bisa menolong seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pada fase rehabilitasi ini memfasilitasi proses kembali atau reintegrasi ke keluarga dengan masyarakat. Jadi orang dengan gangguan jiwa jika sudah membaik, kita memfasilitasi proses kembali ke keluarga atau ke masyarakat agar penerimaan oleh masyarakat itu baik, jangan sampai memberikan stigma buruk gitu loh teman-teman. Sekarang kita masuk ke tantangan ODGJ pasca pemasungan. Jadi ada beberapa tantangan yang dihadapi ODGJ teman-teman pos pemasungan. Bukan hanya orang dengan gangguan jiwa yang menghadapi tantangan, tapi keluarga ODGJ juga menghadapi tantangan pasca pemasungan. Nah, tapi kita satu persatu membahasnya teman-teman. Tantangan yang dihadapi ODGJ pasca pemasungan yang pertama, membina hubungan sosial. Hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lain dengan tujuan saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya saling bersosialisasi antara yang satu dengan yang lain. Tantangan yang kedua adalah stigma dalam diri. Masalah kesehatan jiwa menyebabkan individu tidak diterima oleh lingkungannya sebagai teman, pekerja, tetangga, ataupun pasangan. Sehingga ketika individu ODGJ tersebut tidak diterima oleh lingkungannya, baik itu tidak diterima sebagai teman, tidak diterima sebagai pekerja, tidak diterima sebagai tetangga, ataupun tidak diterima sebagai pasangan, artinya mendapatkan stigma buruk bahwa ODGJ itu tidak layak gitu teman-teman. Akhirnya dengan kondisi tersebut, ODGJ tersebut bisa menilai dirinya, dia menilai individunya ini tidak berguna, sehingga dia sulit untuk mengembangkan rasa percaya diri kepada orang lain. Sehingga terjadi juga lah penurunan kemampuannya, dimana penurunan intelijensi atau daya ingatnya, pokoknya semua kacau gitu, karena dia merasa diasingkan, merasa diabaikan. Lama-lama juga bukan cuman pikirannya yang terganggu, tapi imun tubuh juga terganggu. Akhirnya teman-teman, kalau udah terjadi penurunan intelijensi dan penurunan kemampuan, lama-lama menjadi ODGJ lagi gitu kan. Nah, untuk tantangan yang ketiga adalah menghadapi sikap keluarga dan konflik atau ketegangan dalam keluarga. Trauma di masa lalu akibat perilaku ODGJ yang membahayakan orang lain seringkali menimbulkan ketegangan dalam hubungan dengan keluarga. Keluarga juga merasa bahwa mereka masih berada dalam bayangan masa lalu atas perilaku agresif dan tidak terkendali yang dilakukan oleh ODGJ. Jadi keluarga masih terngiang-ngiang walaupun memang ODGJ tersebut sudah membaik, keluarga masih mengingat memori-memori yang dulu-dulu bahwa pernah melakukan perilaku yang agresif, entah mungkin memukul atau menendang atau ya ada aja ya ODGJ yang melakukan perilaku kekerasan gitu. Nah, menghadapi itulah yang sulit. Ada beberapa ODGJ yang sudah membaik mengingat memori dari keluarganya, mengingat masa lalunya bahwa keluarga tidak menerimanya. Padahal keluarga pun ketakutan juga karena trauma masa lalu. Mereka nggak menerima bukan karena nggak menerima sebenarnya, tapi karena trauma. Jangan sampai melakukan perilaku agresif. Nah, di sini teman-teman, petugas kesehatan diharapkan mampu memberikan edukasi kepada keluarga, kepada tetangga, maupun lintas sektor terkait. Jadi, petugas kesehatan jangan cuma menekan bahwa orang dengan gangguan jiwa tersebut, ya dia yang harus berubah, bukan, tapi orang yang kesehatan jiwanya yang masih bagus lah yang perlu kita tuntut untuk, bukan tuntut, tapi yang perlu kita minta untuk bisa menerima akan kekurangan dari ODGJ tersebut. Keempat, kontrol gejala dan cegah kambuh. Kekambuhan adalah peristiwa munculnya kembali gejala-gejala yang sebelumnya sudah membaik. Nah, ada beberapa teman-teman penyebab terjadinya kekambuhan pada ODGJ pasca pemasungan, yaitu yang pertama, menghentikan obat atau tidak minum obat yang diresepkan. Ada beberapa ODGJ ya, tidak mau lagi meminum obat, tidak mau meminum obat-obat secara rutin. Yang kedua, menggunakan obat-obatan dan alkohol. Maksudnya di sini menggunakan obat-obatan bukan obat-obat yang diresepkan dokter, tapi lebih kayak zat-zat narkotika atau obat-obat yang tidak disarankan atau yang tidak diresepkan oleh dokter untuk status kesehatan pasien. Kadang jadi minum-minum alkohol juga. Yang ketiga, berada dalam situasi stres. Yang keempat, konflik dalam hubungan interpersonal baik dengan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Yang kelima, penyakit atau kematian orang yang dicintainya.
Adapun tanda-tanda kambuh teman-teman pada ODGJ adalah ada 9 tanda-tanda kambuh. Yang pertama, terlalu banyak atau terlalu sedikit tidur. Bukan berarti teman-teman kadang kita ya bisa satu dua hari gitu kita nggak bisa tidur. Tapi dalam artian kita kesulitan tidur juga mungkin karena pikiran gitu. Ini bukan langsung disebut oh kamu ODGJ, enggak juga ya. Tapi ada beberapa tanda gejala yang timbul, maka kita bisa menyatakan oh ada tanda-tanda kambuh gitu. Nah, tanda-tanda tersebutlah tanda-tanda kesembilan tanda-tanda inilah teman-teman yang baru kita bisa menyatakan bahwa ODGJ tersebut kambuh. Bukan hanya dengan satu tanda kita bisa menyatakan bahwa ODGJ tersebut kambuh ya. Yang kedua adalah menghentikan obat atau tidak mengkonsumsinya secara teratur. Yang ketiga, merasa tegang, gugup atau bermusuhan. Yang keempat, menarik diri dari lingkungan sosial. Dia menyendiri terus gitu. Kelima, penurunan motivasi kebersihan diri. Keenam, peningkatan paranoid, halusinasi atau mendengar suara-suara. Jadi dia merasa ada orang-orang yang berbicara atau yang berbisik kepadanya. Ketujuh, isi pikir yang membingungkan atau tidak masuk akal. Kedelapan, keyakinan palsu atau delusi, berpikir orang membicarakannya menjadi terlalu percaya diri dengan kemampuannya. Kesembilan, peningkatan perilaku yang merugikan diri atau orang lain, menghabiskan uang, menggunakan alkohol, atau menggunakan obat-obatan. Jadi ada beberapa aktivitas yang perlu kita lakukan untuk mengontrol gejala, tapi aktivitas yang kita lakukan ini sesuai dengan gejala yang muncul. Misalnya gejala yang muncul adalah perilaku kekerasan. Maka aktivitas yang dilakukan untuk mengontrol gejala perilaku kekerasan seperti melatih ODGJ mengidentifikasi tentang penyebab perilaku kekerasan tersebut. Terus kita identifikasi juga gejala yang dirasakan apa, perilaku apa yang dilakukan. Terus kita lihat juga akibat dari perilaku kekerasan yang dilakukan ini bagaimana. Nah, yang berikutnya kita melatih mengontrol perilaku kekerasan dengan cara kita kegiatan penyaluran energi, kepatuhan terhadap medikasi, terus penyampaian rasa marah secara asertif, dan kegiatan spiritual. Nah, untuk gejala yang muncul halusinasi, maka aktivitas yang dilakukan untuk mengontrol gejalanya bisa melatih ODGJ pasca pasung untuk mengidentifikasi tentang halusinasi yang dialami. Terus melatih mengontrol halusinasi yang dialami dengan cara melakukan kompromi dengan halusinasi. Yang kedua, kepatuhan terhadap medikasi. Ketiga, melakukan komunikasi dengan orang lain. Keempat, melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi, kalau misalnya ODGJ atau seseorang mengalami gejala muncul halusinasi, kita bisa melakukan komunikasi atau kita bisa intervensi dengan melakukan kompromi halusinasi. Artinya bukan setiap dia berhalusinasi kita kompromi dengan apapun yang dihalusinasikan, tapi untuk pengobatan atau tata laksana orang dengan gangguan jiwa itu kan bertahap teman-teman, nggak bisa dijejelin ini harus seperti ini, enggak. Karena untuk ngobrol sama mereka aja itu 30 menit paling lama, paling mereka bisa bertahan. Lewat dari itu udah ngaco lagi gitu. Makanya kita harus bertahap dan kita harus pintar-pintar di mana momen yang mereka bisa ngobrol sama kita. Harus menjalin ini juga kan kepercayaan dulu antara petugas dengan mereka, baru mereka mau bercerita. Nah, untuk gejala yang muncul pada perilaku menarik diri, kita bisa memberikan aktivitas melatih ODGJ pasca pasung untuk mengidentifikasi penyebab ODGJ pasca pasung menarik diri dari lingkungan sosial. Terus mengajarkan ODGJ pasca pasung untuk mengenali setiap hal positif dari sebuah interaksi dan hal negatif yang terjadi jika tidak terlibat aktif dalam sebuah interaksi. Yang keempat, perasaan tidak berharga. Jika gejala yang muncul adalah perasaan tidak berharga, maka aktivitas yang dilakukan untuk mengontrol gejala yang pertama adalah melatih ODGJ pasca pasung untuk mengidentifikasi adanya perasaan tidak berharga. Yang kedua, melatih ODGJ pasca pasung untuk mengidentifikasi kemampuan positif yang masih dimiliki untuk dikembangkan. Ketiga, mengajarkan ODGJ pasca pasung untuk melakukan kegiatan positif yang masih dimiliki untuk mencapai kemandirian dan produktivitas. Gejala yang muncul perasaan ingin menyakiti diri, maka aktivitas yang dilakukan untuk mengontrol gejala adalah melatih ODGJ pasca pasung untuk mengidentifikasi dan melakukan afirmasi terhadap kemampuan positif yang masih dimiliki. Yang kedua, melatih ODGJ pasca pasung untuk mengidentifikasi dan melakukan afirmasi terhadap aspek positif keluarga dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, mengajarkan ODGJ pasca pasung untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan positif yang masih dapat dilakukan. Terus tantangan berikutnya teman-teman yang didapatkan ODGJ pasca pemasungan adalah yang kelima, mengatasi disabilitas atau masalah kesehatan fisik akibat pemasungan.
Pemasungan dapat mengakibatkan injuri dan kematian yang dihasilkan akibat penekanan pasung. Tidak jarang pasung menyebabkan kecacatan permanen yang dialami oleh ODGJ pasca pasung. Misalnya teman-teman tadi lihat di thumbnailnya video ini, kadang pemasungan itu hanya diberikan kayak besi yang berat gitu loh di kakinya sehingga membatasi ruang gerak mereka. Tapi nggak semua, kadang juga ada dipasung yang benar-benar kayak dikurung gitu. Namun ada juga pemasungan yang diikat rantai di lehernya dan disambungkan ke kakinya gitu. Teman-teman bisa searching di Google gitu atau di YouTube, ada beberapa teknik pemasungan. Nah, itu sebenarnya tidak diharuskan, maksudnya tidak diizinkan, tidak layak ya untuk dilakukan ke manusia walaupun memang orang dengan gangguan jiwa. Nah, upaya yang dilakukan untuk mengatasi disabilitas dan masalah kesehatan fisik dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara teratur kondisi fisik ODGJ pasca pemasungan. Jadi, pasien dengan ODGJ pasca pemasungan perlu juga dilakukan pemeriksaan kesehatan secara fisik. Karena jangan sampai mengakibatkan kematian atau kecacatan permanen. Terus tantangan yang berikutnya adalah melakukan perawatan diri. Akibat pemasungan, biasanya ODGJ akan mengalami masalah dalam keterampilan perawatan diri, di mana lamanya durasi pemasungan yang dialami oleh ODGJ mengakibatkan penurunan kemampuan ODGJ dalam hal perawatan diri. Untuk itu, perawat dan keluarga mempunyai tanggung jawab untuk membantu ODGJ menggunakan kemampuannya dalam rangka meningkatkan keterampilan perawatan diri. Teman-teman pasti pernah praktek di rumah sakit jiwa. Teman-teman sudah lihat bagaimana tugas seorang perawat di sana. Sebagai perawat juga, walaupun memang orang dengan gangguan jiwa sudah dewasa, nggak harus karena anak kecil tetap mereka bantu untuk mandi, mereka bantu untuk makan, tapi untuk beberapa status kesehatan orang dengan gangguan jiwa nggak semua ODGJ dibantu untuk mandi, ada yang mandiri kok. Yang ketujuh, mendapatkan kepercayaan diri dari keluarga dan masyarakat. Bagi masyarakat, ODGJ dirasakan sebagai ancaman dan sering membuat resah karena dianggap sering berperilaku membahayakan. Di mana perilaku membahayakan ODGJ seringkali dianggap permanen dan tidak akan dapat diatasi dengan cara apapun. Akibatnya, ODGJ jarang mendapat kepercayaan dari keluarga. Nah, karena ya nggak jarang ya memang orang dengan gangguan jiwa pasti akan mendapatkan stigma buruk. Nggak jarang mereka akan mendapatkan stigma itu, apalagi orang dengan gangguan jiwa yang pernah melakukan perilaku kekerasan terhadap seseorang. Pasti orang dengan yang korban ODGJ ini akan merasa trauma juga. Bahkan orang yang melihatnya mungkin akan merasa, dia tuh walaupun udah dianggap baik-baik aja, pasti enggak, kayak gitu. Masih kurang untuk meyakinkan masyarakat atau orang sekitar bahwa ODGJ tersebut sudah membaik. Tantangan ke-8 adalah mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha. ODGJ sering dianggap tidak mampu melakukan kegiatan apapun secara mandiri, padahal mengerjakan sesuatu pekerjaan merupakan salah satu upaya rehabilitasi yang dilakukan kepada ODGJ pasca pasung untuk mencegah terjadinya kekambuhan. Yang ke-9, terlibat dalam aktivitas masyarakat, budaya atau religi maupun politik. Perawat harus menyediakan sumber-sumber pendukung bagi ODGJ di masyarakat dalam rangka membangun keterlibatannya di masyarakat. Ke-10, mengakses layanan publik, termasuk layanan kesehatan sosial secara mandiri. Orang dengan gangguan jiwa diajarkan untuk belajar mengakses layanan publik secara mandiri. Tahap yang pertama dapat dilatih adalah membuat jadwal kunjungan ke puskesmas untuk mendapatkan pengobatan secara mandiri. Ini yang ke-11 ya. Ke-11, keputusasaan dan kebosanan yang bersangkutan dalam melanjutkan pengobatan. Orang dengan gangguan jiwa masih dapat dioptimalkan kemampuannya dengan syarat pengobatannya baik dan tidak terlambat. Sekarang kita masuk ke tantangan yang dihadapi oleh keluarga atau pelaku rawat pasca pemasungan dengan cara penyelesaiannya. Tadi kita tantangan yang dihadapi ODGJ pasca pemasungan ya, sekarang kita tantangan dihadapi oleh keluarga. Tantangan yang pertama adalah akses ke layanan baik kesehatan maupun non-kesehatan termasuk ancaman ketidakberlanjutan terapi. Jadi ya karena stigma-stigma buruk atau mengingat masa lalunya ODGJ tersebut, kadang keluarga tidak melanjutkan pengobatan atau tidak memberikan pelayanan kesehatan atau tidak memberikan terapi yang berkelanjutan karena mereka masih ada rasa trauma, jadi kayak belum percaya bahwa ODGJ tersebut masih baik, atau mereka beranggapan bahwa ODGJ tersebut nggak akan berubah gitu. Mereka menganggapnya bahwa ODGJ itu permanen kayak gitu loh teman-teman. Akhirnya ketidakberlanjutan terapi terjadi gitu, itulah tantangannya. Yang kedua, pengetahuan tentang masalah pada ODGJ masih rendah. Nah, ini tantangan yang kedua karena memang kurang edukasi atau kurang pemahaman
kurang pengetahuan tentang orang dengan gangguan jiwa tersebut atau masalah yang dialami ODGJ tersebut. Ketiga, perawatan ODGJ di rumah, jadi mereka kurang pengalaman bagaimana cara perawatan ODGJ di rumah. Keempat, mengembalikan kepercayaan kepada ODGJ. Nah, mereka kurang mampu untuk mengembalikan kepercayaan terhadap orang dengan gangguan jiwa. Kelima, stigma dari masyarakat, ya pandangan negatif dari masyarakat. Keenam, konflik keluarga atau ketegangan dalam keluarga. Ketujuh, merasa bahwa ODGJ adalah beban karena ketergantungannya, baik ekonomi maupun non-ekonomi. Kedelapan, menghilangkan rasa khawatir atau was-was dan takut. Kesembilan, khawatir menyinggung perasaan ODGJ dan memicu kekambuhan. Kesepuluh, kehilangan waktu untuk diri sendiri. Pemberian tata laksana untuk mengontrol gejala gangguan jiwa ini teman-teman ada dua, yaitu terapi medikasi dan terapi non-medikasi. Di awal tadi kita udah singgung, terapi medikasi adalah dalam proses pengobatan salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah mengontrol gejala yang bisa dilakukan salah satunya dengan pemberian obat atau disebut juga terapi medikasi atau intervensi farmakologi. Jadi kalau terapi medikasi itu lebih ke obat-obatan atau intervensi yang berhubungan dengan obat-obat medis gitu teman-teman. Pedoman tata laksana dapat mengacu pada keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.Menkes/514/2015, di mana tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menggantikan Permenkes nomor 5 tahun 2014. Misal contoh obat yang digunakan untuk pasien ODGJ yaitu untuk terapi medikasi, misal ya haloperidol, chlorpromazine, risperidon, dan lain-lainnya. Jadi sesuai kebutuhan pasien. Sekarang kita masuk ke terapi non-medikasi. Upaya mengontrol gejala melalui terapi non-medikasi diselenggarakan dengan mengacu pada pengendalian gejala yang ditemukan pada ODGJ yang dipasung. Tata laksana non-medikasi meliputi pengendalian gejala pada ODGJ yang dipasung, misalnya diantaranya adalah perilaku kekerasan. Jadi pengendalian gejala perilaku kekerasan ini dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, menjelaskan penyebab marah. Nah, di sini teman-teman kita mendiskusikan bersama pasien apa penyebab rasa marah atau perilaku kekerasan saat ini dan yang lalu dalam rangka menggali kemampuan ODGJ terhadap pemahaman masalah yang dialami. Tahap yang kedua adalah menjelaskan perasaan saat terjadi marah atau perilaku kekerasan terjadi. Jadi di sini teman-teman tahapnya kita mendiskusikan tanda-tanda perilaku kekerasan bersama pasien yang meliputi tanda dan gejala subjektif atau perasaannya. Terus yang kedua tanda dan gejala objektif atau tanda fisik. Kita menjelaskan perilaku yang dilakukan saat marah. Tahap yang ketiga, kita mendiskusikan bersama ODGJ yang dipasung perilaku kekerasan yang bisa dilakukan pada saat marah. Pada tahap ini teman-teman kita mendiskusikan tentang perilaku yang sering dilakukan ketika ODGJ merasa kesal atau marah. Misalnya marah secara verbal, marah terhadap orang lain, marah terhadap diri sendiri, marah terhadap lingkungan. Tahap keempat, kita mendiskusikan bersama pasien akibat perilakunya. Pada tahap ini kita mengidentifikasikan akibat perilaku kekerasan yang dilakukan oleh ODGJ, baik bagi diri sendiri maupun orang lain melalui diskusi dengan ODGJ yang dipasung. Tahap yang kelima, menyebutkan cara mengontrol rasa marah atau perilaku kekerasan. Pada tahap ini kita mendiskusikan cara mengontrol perilaku kekerasan, yaitu dengan cara patuh minum obat, cara fisik, cara sosial, dan cara spiritual. Pada tahap keenam, kita mengontrol rasa marah atau perilaku kekerasan. Pada tahap ini teman-teman kita latih pasien untuk mengontrol perilaku kekerasannya dengan cara misal patuh 5 benar minum obat, benar pasien, benar obat, benar dosis, benar cara, dan benar waktu. By the way aku baru ingat teman-teman, ini keluar soal ujian SKB GIM apa itu 5 patuh pemberian obat yang ini, benar pasien, benar ini. Terus tahap yang kedua untuk mengontrol rasa marah adalah cara fisik melalui tarik napas dalam dan pukul kasur atau bantal. Yang ketiga, cara sosial atau verbal dengan cara menyatakan secara asertif rasa marahnya. Yang keempat, cara spiritual melalui kegiatan ibadah atau berdoa sesuai keyakinan pasien. Yang kedua, teman-teman, halusinasi. Pengendalian gejala halusinasi dilakukan dengan tahapan seperti membantu ODGJ mengenali gejala halusinasi yang dialami. Yang kedua, melatih ODGJ mengontrol halusinasinya. Latihan ODGJ mengontrol halusinasi dimulai dengan memberikan penjelasan tentang cara mengontrol gejala halusinasi, meliputi kompromi dengan halusinasi, mengajarkan kepatuhan pengobatan pada ODGJ, mengajarkan komunikasi dengan anggota keluarga, dan melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Yang ketiga, waham. Pengendalian gejala waham dilakukan dengan cara mengorientasikan secara terus-menerus ODGJ terhadap lingkungan sekitar dan melatih berbagai kegiatan yang dapat dilakukan baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
Kegiatan yang diajarkan harus disesuaikan dengan kemampuan ODGJ dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki ODGJ. Keempat, perilaku menarik diri. Pengendalian perilaku menarik diri difokuskan pada pengenalan secara mandiri penyebab dan alasan menarik diri dari lingkungan. Latihan yang diberikan pada ODGJ dengan perilaku menarik diri adalah memberikan latihan keterampilan interaksi secara bertahap dengan lingkungan sekitarnya. Kelima, perilaku bunuh diri. Pengendalian gejala perilaku bunuh diri diberikan dalam rangka meredukasi keinginan ODGJ untuk menyakiti diri sendiri. Fokus utama kontrol gejala bunuh diri adalah dengan kemampuan ODGJ untuk mengidentifikasi pikiran positif, baik dari segi diri sendiri maupun orang lain di sekitar ODGJ. ODGJ diajarkan untuk menyusun dan melakukan kegiatan masa depan secara bertahap, mulai dari kegiatan sederhana dalam rumah tangga sampai dengan kegiatan yang lebih kompleks seperti terkait dengan pekerjaan. Yang keenam, perasaan minder. Nah, untuk pengendalian gejala minder ini pada ODGJ diawali dengan mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki. ODGJ dibantu untuk menilai kemampuan yang dimiliki dan menetapkan atau memilih kegiatan sesuai kemampuan. Kemampuan yang telah dipilih sebagai dasar untuk memberikan pelatihan pada ODGJ berbagai kegiatan sesuai dengan kemampuan yang telah dipilih. Ketujuh, kebersihan diri. Nah, untuk kemampuan kebersihan diri pada ODGJ merupakan salah satu indikator pada tata laksana gejala pada ODGJ dengan pemasungan. Keterampilan yang diberikan diantaranya adalah keterampilan menjaga kebersihan diri, kemampuan untuk berdandan, keterampilan makan secara benar, dan kemampuan melakukan dan menggunakan fasilitas toileting secara benar. Ada beberapa kasus ODGJ teman-teman yang perlu dirujuk ke fasilitas rumah sakit umum maupun ke rumah sakit jiwa. Misalnya pada kasus-kasus indikasi bunuh diri, indikasi mencederai atau membunuh orang lain, disabilitas dan tidak mampu merawat diri karena gangguan jiwa. Keempat, gejala psikotik yang persisten atau menetap yang resisten terapi awal 1 bulan. Yang kelima, ketidakpastian diagnosis. Keenam, skizofrenia episode pertama. Ketujuh, memerlukan tata laksana psikoterapi dan psikososial atau rehabilitasi atau kebutuhan manajemen kasus intensif. Kedelapan, skizofrenia dengan kehamilan dan pasca persalinan. Kesembilan, kondisi atau penyakit patologi yang terjadi bersamaan atau komorbid, misalnya skizofrenia dengan penyalahgunaan zat, skizofrenia dan epilepsi. Nah, itu kasus-kasus tertentu yang perlu kita rujuk ke fasilitas rujukan di rumah sakit umum maupun rumah sakit jiwa. Ada di luar dari ini juga masih banyak teman-teman, tapi ini contohnya ada 9. Apa saja yang perlu dilakukan teman-teman apabila kita mendapati atau menjumpai ODGJ yang dipasung? Maka kita yang pertama nggak langsung melarang, oh ini nggak boleh, kita nggak boleh langsung menghakimi keluarga atau masyarakat, tapi kita koordinasi dulu dengan dinas kesehatan dan puskesmas setempat. Kemudian kita melakukan penilaian awal kondisi fisik dan jiwa ODGJ serta disabilitas dan kebutuhan layanan. Yang ketiga, apabila diputuskan untuk membawa ODGJ ke rumah sakit jiwa, sejak awal sudah harus mempertimbangkan rencana perawatan selanjutnya setelah selesai perawatan di rumah sakit jiwa. Keempat, tetap menjalin komunikasi dengan keluarga dan puskesmas setempat maupun layanan lain. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan dan tata laksana awal di komunitas. Tata laksana awal kasus pemasungan sangat penting untuk mengurangi disfungsi yang dialami oleh ODGJ. Memberikan harapan pada ODGJ dan keluarganya, termasuk masyarakat, bahwa gangguan jiwa dapat ditata laksana. Tata laksana juga ditujukan untuk mencegah disabilitas lebih berat yang juga bisa mengakibatkan kematian. Pemeriksaan dan penata laksanaan awal pada saat menemui ODGJ yang mengalami pemasungan. Jadi ada beberapa tahap teman-teman pemeriksaan awalnya. Yang pertama, pemeriksaan fisik yang ditujukan untuk memantau kondisi pasien secara umum maupun khusus. Kondisi umum ini meliputi tanda vital, kesadaran, status nutrisi, hidrasi, status fungsional, dan pemeriksaan fisik multiorgan secara lengkap dan status neurologis. Pemeriksaan juga ditujukan untuk mencari disabilitas fisik akibat tindakan pemasungan tersebut. Jadi nggak langsung teman-teman kita langsung lakukan pemindahan atau pelepasan dari pemasungan, tapi kita lakukan juga pemeriksaan dan tata laksana awal. Yang kedua, memeriksakan status mental ditujukan untuk mengenali tanda dan gejala gangguan jiwa yang ada pada pasien, menegakkan diagnosis serta memahami latar belakang pemasungan, sehingga tenaga kesehatan dapat melakukan tata laksana awal untuk mengatasi gejala, terutama gejala yang menyebabkan pemasungan.
Yang ketiga, apabila ada kondisi kegawat daruratan harus segera diatasi, baik kedaruratan fisik atau keadaan umum yang lemah, dehidrasi, infeksi berat, maupun kedaruratan psikiatrik atau delirium, gaduh gelisah. Sebagai pedoman dapat digunakan buku saku penata laksanaan kegawat daruratan psikiatrik di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dikembangkan oleh Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan tahun 2015. Selanjutnya yang keempat adalah memberikan pengobatan sesuai dengan diagnosis penyakit psikiatrik maupun penyakit lain yang didapatkan. Yang kelima, memberikan asuhan keperawatan yang diperlukan sesuai kondisi ODGJ. Jadi kelima tersebut teman-teman adalah pemeriksaan atau tata laksana awal pada saat teman-teman menemui ODGJ yang mengalami pemasungan. Jadi kalau teman-teman menemui orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ mengalami pemasungan, bukan langsung menghakimi keluarga, tapi pertama seperti tahapan yang tadi, kita ngobrol dulu atau komunikasi dulu dengan fasilitas kesehatan terdekat atau puskesmas, dan kita lakukan tahap-tahapan pemeriksaan seperti kelima yang tadi baru aku jelasin. Sekarang kita ke sistem perawatan pasien ODGJ. Jadi pasien ODGJ itu bisa dilakukan perawatannya di rumah sakit umum ataupun di rumah sakit jiwa. Bisa juga dilakukan pertolongan di fasilitas kesehatan pertama secara cepat dan mudah, yaitu di puskesmas. Yang ketiga, bisa melakukan kunjungan rumah atau home visit atau layanan home care. Nah, apa saja manfaat kunjungan rumah teman-teman terhadap ODGJ? Yaitu kita bisa memberikan perawatan di rumah sampai dengan pasien mandiri. Kita bisa mengajarkan keterampilan dasar kepada pasien dan keluarga. Ketiga, kita bisa memberikan edukasi kepada pasien, keluarga, dan masyarakat sebagai upaya promosi dan pencegahan gangguan jiwa. Keempat, memberi dukungan dalam pengelolaan kesehatan jiwa keluarga. Kunjungan rumah dilakukan oleh tenaga kesehatan puskesmas, teman-teman, baik itu perawat atau perawat kesehatan jiwa masyarakat, ataupun dokter, ataupun kader kesehatan atau kader kesehatan jiwa kepada keluarga dengan gangguan jiwa. Ada tahapan-tahapan kunjungan rumah, teman-teman. Untuk tahap pertama itu, petugas yang melakukan kunjungan rumah adalah perawat, dokter, dan kader kesehatan jiwa untuk menemui keluarga. Tujuannya adalah pertemuan pertama dengan keluarga ini difokuskan untuk mengidentifikasi kondisi dan kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kepatuhan minum obat, keterampilan sosialisasi, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, untuk tahap kedua kunjungan rumah yaitu perawat, dokter, dan kader kesehatan jiwa menemui pasien. Yang tadi menemui keluarga. Di tahap ini, petugas-petugas tadi melakukan kunjungan rumah lebih menekankan pada pemeriksaan atau pengkajian kepada kondisi dan kemampuan pasien. Yang ketiga, petugasnya perawat, dokter, dan kader kesehatan jiwa menemani keluarga bertemu pasien. Pada tahap ketiga ini, kunjungan rumah adalah menemani keluarga untuk terlibat aktif dalam melatih dan memonitoring kemampuan pasien. Yang keempat, perawat, dokter, dan kader kesehatan jiwa menemui keluarga dan pelimpahan tugas. Pada tahap keempat, teman-teman, dari kunjungan rumah, kita melimpahkan seluruh kegiatan yang diajarkan kepada pasien untuk dapat dimonitoring oleh keluarga. Jadi itu tahap-tahapan untuk kunjungan rumah. Demikian teman-teman materi untuk pelajaran kita hari ini. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Sebelum kita masuk ke latihan soal, aku mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah subscribe dan klik tombol loncengnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, please subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Please komen apa yang mau kita bahas materi selanjutnya, teman-teman. Oke, langsung aja kita ke latihan soal pertama. Ada 3 fase penanggulangan pemasungan. Sebutkan fase-fase tersebut. A. Fase pencegahan pemasungan, fase pengobatan, fase pemulangan. B. Fase penanganan pemasungan, fase rehabilitasi, fase perkenalan. C. Fase rehabilitasi pasca pemasungan. D. Fase advokasi, fase orientasi, fase penyembuhan. E. Fase pencegahan pemasungan, fase penanganan pemasungan, dan fase rehabilitasi pasca pemasungan. Maka jawabannya adalah kita cepat-cepat ya teman-teman. Ya, tadi ada 3 fasenya di materi awal sekali tadi kita bahas, teman-teman. Ya, jawabannya adalah E. Soal yang kedua, Tini adalah seorang lulusan dari perguruan tinggi terkenal. Tini usia 27 tahun. Sejak lulus dari universitas, Tini mencoba melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan besar, namun tidak pernah dapat panggilan. Sementara teman-teman angkatan Tini semua sudah bekerja. Sejak saat itu, Tini suka menyendiri, pandangan terlihat kosong, selalu tidur-tiduran, dan sesekali Tini menangis dan mengatakan Tini seorang yang bodoh, tak berguna, dan tak pantas untuk berteman dengan siapapun. Dari skenario di atas, apakah permasalahan yang dialami Tini? A. Waham. B. Persepsi diri. C. Halusinasi. D. Menarik diri. E. Harga diri rendah. Jawabannya adalah D. Menarik diri. Ya, karena Tini merasa dia itu nggak berguna, dia itu nggak pantas untuk berteman, dia merasa dia orang yang bodoh, teman-teman. Hanya karena memang Tini ini belum diterima dalam pekerjaannya.
Soal yang ketiga, apa saja tanda dan gejala bahwa ODGJ sedang kambuh? A. Terlihat tenang dan mampu berinteraksi dengan orang lain. B. Mampu bekerja secara normal dan mampu bersosialisasi. C. Tidur normal seperti biasa pada malam hari. D. Menarik diri dari lingkungan sosial dan isi pikir yang membingungkan atau tidak masuk akal. E. Semua jawaban benar. Apa teman-teman? Apa saja tanda dan gejala bahwa ODGJ sedang kambuh? Dari pilihan-pilihan kelima ini. Ya langsung aja jawabannya adalah D, yaitu menarik diri dari lingkungan sosial dan isi pikir yang membingungkan atau tidak masuk akal. Nah ini tadi ya teman-teman, ada 9 tanda-tanda ODGJ kambuh. Keempat, apa saja latihan kontrol pada ODGJ pasca pemasungan dengan perasaan ingin menyakiti diri sendiri? A. Melatih ODGJ pasca pasung untuk mengidentifikasi adanya perasaan tidak berharga. B. Melatih ODGJ pasca pasung untuk mengidentifikasi kemampuan positif yang dimiliki untuk dikembangkan. C. Melatih ODGJ pasca pasung untuk melaksanakan kegiatan positif yang masih dimiliki untuk mencapai kemandirian dan produktivitas. D. Melatih ODGJ pasca pasung untuk mengidentifikasi dan melakukan afirmasi terhadap kemampuan positif yang masih dimiliki. E. Semua jawaban benar. Apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah D. Melatih ODGJ pasca pasung untuk mengidentifikasi dan melakukan afirmasi terhadap kemampuan positif yang dimilikinya. Nah ini tadi teman-teman untuk perasaan ingin menyakiti diri, ini latihan-latihan yang perlu dilakukan. Soal yang kelima, apa saja terapi non-medikasi yang dapat diberikan kepada ODGJ dengan perilaku kekerasan? A. Mengidentifikasi akibat perilaku kekerasan yang dilakukan ODGJ baik bagi diri sendiri maupun orang lain melalui diskusi dengan ODGJ yang dipasung. B. Mendiskusikan cara mengontrol perilaku kekerasan, yaitu dengan cara patuh minum obat, cara fisik, cara sosial, dan cara spiritual. C. Menganjurkan banyak olahraga dan istirahat. D. Menjelaskan pada klien bahwa perilaku kekerasan adalah hal yang dibenci Tuhan. E. A dan B benar. Ya, jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah E. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Durasinya cukup panjang. Di video selanjutnya aku masih bahas terkait dengan SKB keperawatan maupun materi-materi Di video selanjutnya aku masih bahas tentang materi keperawatan yang berhubungan dengan SKB keperawatan teman-teman. Untuk itu jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Mohon maaf kalau teman-teman merasa terganggu dengan label-label ini. Jadi ini teman-teman hanya kayak bukan untuk mempromosikan, tapi lebih ke klaim hak cipta, karena beberapa slide aku dipergunakan untuk editan video teman-teman yang lain. Jadi mohon maaf kalau ini mengganggu, tapi menurut aku nggak mengganggu juga sih, karena aku nggak nutupin ininya ya, kalimat-kalimat edukasinya. Ya, mohon pengertiannya. Terima kasih teman-teman. Selamat menonton, selamat berjuang, dan semoga teman-teman lulus CPNS di tahun 2021 ini. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.